lupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, selamatlah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Haleluya, Kau terbaik bagiku. Oh, haleluya. Haleluya, kami bersyukur setiap hari. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ku puji-Mu, ku rasakan
akan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu setiap hari, oh, Yesus, Kaulah nafas hidup kami. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu, percayalah padanya, teguhkanlah
Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, teguhkan hatimu. Percayalah padanya, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan, akuilah Dia, akuilah Dia dalam segenap jalanmu, dalam segenap jalan. Rasakan kasih-Nya, rasakan kasih-Nya. Kami harapkan Kau, kami harapkan Kau Tuhan. Oh, berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan. Kami harapkan Kau Tuhan, kami harapkan Kau Tuhan. Oh, berfirman-Lah, kami yakinkan kuasa-Mu, nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nyatakan, curahkan, ku nantikan Engkau. Nyatakan, curahkan, nantikan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami menantikan-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh ya dan amin. Haleluya. Kasih Tuhan, bersyukur siapkan hati kami, kami boleh mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabarnya pagi ini? Pada kemana orangnya? Baik. Dan ada yang mau sharing?
Ayo sharing. Ayo Bes. Mas sharing kah? Baik, tidak ada ya. Ben sudah jam 5, pada nggak nampak. Oke, kita lanjutkan sudah. Akhir zaman umat manusia pasti dipenuhi dengan perang. Dan tempat tujuan manusia pasti tumbang di tengah-tengah kekerasan dan konflik. Aku tidak bersedia berbagi dalam kegembiraan perang itu. Aku tidak akan menyertai pertumpahan darah dan pengorbanan manusia. Karena penolakan manusia telah membuatku patah semangat. Dan aku tidak tega melihat peperangan manusia. Biarlah manusia bertarung sampai hatinya puas. Aku ingin beristirahat. Aku ingin tidur. Biarlah setan-setan menjadi pendamping umat manusia selama hari-hari terakhirnya. Siapakah yang mengetahui kehendakku? Karena aku tidak disambut oleh manusia, dan ia tidak pernah menantikan diriku. Aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepadanya, dan aku menganugerahkan tempat tujuan manusia kepadanya. Aku meninggalkan semua kekayaanku kepada manusia, menabur hidupku di antara manusia, menanam benih hidupku di dalam relung hati manusia, meninggalkan baginya kenangan yang abadi, meninggalkan semua kasihku kepada umat manusia, dan memberikan kepada manusia semua yang manusia hargai dalam diriku sebagai karunia kasih yang dengannya kami saling merindukan. Aku ingin agar kami saling mengasihi untuk selamanya, agar hari kemarin adalah hal baik yang kami berikan kepada satu sama lain. Karena aku telah menganugerahkan seluruh diriku kepada umat manusia. Keluhan apa lagi yang bisa manusia miliki? Aku telah meninggalkan seluruh hidupku bagi manusia, dan tanpa sepatah kata pun, aku telah bekerja keras untuk membajak tanah indah yang penuh kasih bagi umat manusia. Aku tidak pernah mengajukan tuntutan yang setimpal terhadap manusia, dan tidak melakukan apapun kecuali tunduk pada pengaturan manusia dan menciptakan hari esok yang lebih indah bagi umat manusia. Itulah sebetulnya hatinya Tuhan ya. Kalau dikatakan aku akan pulang, aku akan istirahat gitu. Aku akan membiarkan manusia memuaskan hatinya dalam berperang gitu. Akhir zaman manusia adalah perang gitu. Ya. Kalau kita lihat memang saudara ya, ketika di mana-mana ya masih seperti itu gitu ya. Negara akan bangkit melawan negara gitu, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Sudah dari dulu terjadi gitu. Dan memang puncaknya itu adalah perang dunia gitu. Sebentar lagi
sudah akan terjadi perang dunia ketiga gitu, dan sedang berlangsung gitu. Ya. Semua itu saudara tentunya ingin mempertahankan keadaan negerinya gitu. Mau alasan apapun gitu. Alasan karena mungkin alasan yang paling indah itu adalah negara Israel gitu ya. Karena mereka merasa diri mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tentu akan berkumpul orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Gitu kan. Itu yang paling dekat itu adalah orang-orang Kristen mungkin. Walaupun sebetulnya Kristen tidak pernah mereka terima gitu. Mereka tolak justru. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat saudara, seolah-olah saudara dari perkataan Tuhan itu seolah-olah Tuhan sudah capek lah dengan semua keadaan itu gitu ya. Malah dibiarkan gitu. Supaya apa dikatakan? Supaya mereka puas gitu. Sampai mereka melakukan mungkin yang paling keji sekalipun. Ya. Emang saudara kalau kita lihat gitu ya, peperangan gitu ya. Di mana-mana tentu saudara itu yang paling menderita itu adalah kaum yang lemah gitu kan. Nah, seperti anak-anak gitu ya, orang tua, ibu-ibu hamil gitu kan, sedang mengandung. Makanya itu dicatat dalam kitab Injil juga gitu ya. Celakalah kamu yang sedang mengandung pada waktu itu kan. Berdoalah supaya itu jangan terjadi pada musim dingin katanya. Jika pada hari Sabat gitu. Nah, saudara, ketika kita melihat itu rasanya kan gak tega gitu. Tapi saudara, semuanya itu kalau kita perhatikan memang karena umat Tuhan itu atau bukan umat Tuhan, manusia itu tidak pernah lagi mengingat Tuhan. Tuhan tidak egois gitu supaya dia itu disembah-sembah gitu, bukan gitu. Sebetulnya karena dia itu adalah sumber kehidupan gitu. Itu sebetulnya sumber terang, sumber kedamaian. Kalian mau cari apa sih kira-kira kayak gitu? Bukankah kalian cari tenang? Bukankah kalian cari kebahagiaan? Cobalah kalian kan berusaha selama ini mencari kebahagiaan. Sampai kalian meninggalkan kebahagiaan itu sendiri, sang kebahagiaan itu sendiri. Kalian berusaha selama ini dengan sekuat tenaga. Bahkan kalian menghabiskan waktu membanting tulang untuk memperoleh kebahagiaan. Oke, kalian memperoleh apa yang kalian inginkan gitu. Tapi pernahkah kalian merenungkan bahwa kalian tidak bisa menambah satu hasta pun dalam umur kalian gitu. Bukankah itu semua sudah ada yang tentukan gitu. Dan yang menentukan itu adalah aku. Kalian mau bilang apa? Aku tidak semena-mena. Aku adil gitu. Bagiku kehidupanmu semua itu terlihat dengan jelas gitu. Apa yang mau kamu apa yang mau kamu bandingkan dengan itu? Dengan siapa aku kamu bandingkan gitu. Segala sesuatu aku pegang gitu. Kenapa kamu berusaha mempertahankan nyawamu? Kenapa kamu tidak mau mengikuti perkataan-perkataanku? Bahkan dikatakan dengan diam-diam dia menabur benih hidupnya di dalam relung hati manusia. Dia taruhkan di dalam diri setiap manusia. Kenapa kamu berperang satu dengan yang lain dengan pemahaman-pemahamanmu sendiri?
apakah aku tidak adil gitu? Apakah ketika aku memilih satu bangsa, satu umat gitu, apakah tujuanku untuk umat itu? Apakah karena aku pilih kasih terhadap umat itu atau sekelompok orang itu? Bukankah nantinya orang-orang yang kupilih itu juga akan menjadi seperti aku, hidup seperti aku gitu, demi kebahagiaan umat manusia. Jadi sebetulnya saudara, ketika kita sedang mendengarkan perkataan-perkataan setiap hari, kita bisa menikmati pemeliharaannya gitu ya. Kita boleh menikmati kebahagiaan, kita boleh melihat jauh ke depan, kita tidak takut lagi kematian karena di dalam diri kita sudah banyak firman gitu, sudah ditabur firmannya. Firmanlah saudara yang menyokong segala sesuatu saudara. Kalau tidak ada firman, maka sendi-sendi daripada dunia ini atau fondasi-fondasinya runtuh gitu. Dan secara diam-diam firman Tuhan itu ketika kita dengerin aja, berikan hati aja, kasih aja rasa perhatianmu kepada firman itu, itulah hidupmu. Tapi kan pada kenyataannya kan kita masih punya banyak mimpi kan dalam hidup kita, masih banyak visi dalam hidup kita. Tapi walaupun demikian saudara, Tuhan tidak terhadap umat pilihannya ini saudara. Tuhan itu tidak memaksakan banyak hal gitu. Ketika dia menghakimi umat ini saudara, dia terus terang berkata-kata, dia membuat kita itu terkejut gitu ya. Namun saudara sebetulnya di dalam dirinya itu dia tidak mau berlama-lama di situ. Setelah kita mengerti, setelah kita dihakimi dan kita menerima penghakiman itu, maka yang ada adalah kehidupan setelah itu saudara. Iya kan? Ya mana bisa dia pungkiri kodratnya sendiri saudara. Dia adalah kasih. Pengertian kita lah saudara sebetulnya yang salah terus. Ketika kita mendengarkan perkataan ini, pasti ada kayak gini, masa sih kayak gitu, masa sih kayak gitu. Masa Tuhan istirahat, aku mau tidur katanya gitu. Itu kan bahasa kita harus. Yang kita tahu Tuhan itu tidak tidur. Tapi ketika dikatakan, aku mau tidur. Saudara, sebelum seseorang mau tidur, itu kan dia sudah harus pastikan pintu sudah tertutup, gitu kan. Api di kompor sudah padam, air di kamar mandi sudah dimatikan atau dikecilkan. Ya segala sesuatu sudah dipastikan beres dulu. Ya pekerjaan yang masih bisa dilanjutkan besok, ya dilanjutkan besok. Artinya saudara, segala sesuatu itu sudah berjalan pada tempatnya. Gak mungkin saudara Tuhan itu ketika dia tidur dia biarkan berantakan semua. Tidak. Jadi itu satu perkataan untuk menyatakan kepada kita bahwa ya kapanpun kita bisa istirahat. Saudara, ketika Tuhan berfirman gitu ya, berbagai macam reaksi dari umat manusia. Ada yang ketika dia menyadari dirinya dosa, wah, raung-raung. Mungkin berjanji, bertekad di hadapan Tuhan. Tapi kan waktu membuktikan bahwa segala yang dijanjikan itu akan runtuh semua. Sampai pada akhirnya semua orang itu letih, lesu, dan berbeban berat.
Jadi ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, saudara, maka itu langsung menjadi kenyataan gitu. Orang harus menanggung firman itu. Artinya siapapun harus menjadi letih dulu. Jadi kalau dikatakan Tuhan katakan seperti itu gitu tadi ya, maka kita juga pasti harus mengalaminya juga. Jadi ketika Tuhan menyerahkan manusia, dulu kita mungkin tegang, oh nanti terjadi ini, perang ini, kenapa harus begitu? Kita menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, ketika Tuhan mengatakan seperti itu, maka itu juga sebagai satu perlindungan bagi kita gitu. Firman itu. Kalau kita perhatiin, kenapa Tuhan bilang kayak gitu? Ternyata firman itu juga karena begitu, saudara, Tuhan itu menyatakan dirinya. Kan dikatakan tadi, dia menaburkan benih hidupnya di dalam relung hati manusia. Nah, itu firman kan. Tahukah saudara, itu kan sudah kita alami selama ini. Saya sudah alaminya. Kita kan sudah lolos dari hidupku bukan aku lagi. Kita sudah mengerti. Sekarang bagaimana bisa terus melanjutkan hidupnya Tuhan itu? Itu tadi saudara, yang ditaburkan di dalam relung. Tersimpan dia. Gak tahu mau pakai bahasa apa relung itu, saudara. Tapi coba bayangkan di dalam diri saudara ada satu tempat, berapa tempat untuk firman-Nya gitu. Dan firman-Nya itu akan bertumbuh, artinya akan menjadi kenyataan, akan menghasilkan buah yang bisa dimakan, bisa kita nikmati loh, bisa kita hidupi. Apa itu, saudara? Yaitu tadi, kehidupan Tuhan itu sendiri akan kita alami. Jadi setiap hal yang dikatakan oleh Tuhan akan menjadi pengalaman bagi kita. Makanya sudah sebetulnya dalam tanda kutip ya. Sebetulnya dalam tanda kutip sekali lagi, setiap orang akan menjadi Tuhan itu sendiri. Jadi walaupun dikatakan dia mau istirahat gitu ya, maka semua orang yang tinggal di dalam dia pasti harus beristirahat juga. Ingat ya, di satu sisi dalam proses pertumbuhan kita, firman ini bagi kita, terlebih bagi orang lain, bagi manusia yang belum mau duduk di kaki Tuhan. Saudara, coba saudara perhatikan hati saudara. Ketika saudara melihat orang-orang yang masih sibuk sekali saudara, ingin mencapai ini, ingin mencapai itu dalam hidup. Ya. Oke, kadang-kadang kan kita masih seperti itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang kita prioritaskan. Kita hanya begini, saudara. Hidup kita itu, ya kalau memang Tuhan menghendakinya demikian, kenapa tidak? Kan gitu kan. Dan ya, ketika Tuhan tetapkan dia di zaman 4 kerajaan, 4 raja gitu, Tuhan tetapkan dia itu bisa menjadi teladan gitu. Tuhannya dia bisa dihormati oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan gitu. Tentu kan Daniel itu melakukan tugas-tugasnya dengan baik kan. Apa yang dikerjakannya berhasil. Berhasil kan. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang mati martir itu,
Wow, mereka itu terus ini terus sampai kapan kau balaskan? Kira-kira Tuhan mau begini, kamu ini tidak mau menerima hidupku. Seharusnya kan mereka tidak mempunyai doa seperti itu, saudara. Karena doanya Tuhan Yesus kan tidak begitu. Doanya Tuhan Yesus apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau mereka terus mengucapkan itu, maka firman yang mereka dengar, tunggulah. Jadi bagi mereka itu firman gak akan berubah, saudara. Sampai apa, saudara? Sampai mereka menaikkan doa yang baru. Harusnya kan mereka berkata gitu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Rasanya memang sakit Tuhan diperlakukan ketika mereka ingat mereka hidup dulu dikejar-kejar gitu. Ya kan? Diburu sampai ke hutan, sampai kemana. Mereka mungkin masih terus menyimpan memori itu. Mereka tidak mau, saudara, memori itu dibersihkan oleh Tuhan. Saudara, seperti itulah kita. Saudara, pasti dalam kehidupan kita ini, kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang menganiaya kita. Yang paling menganiaya kita olah-olah yang paling dekat. Dan rasanya itu tersimpan rapat-rapat. Sekarang ketika kita mendengarkan firman, keputusan di tangan kita lah untuk melupakannya. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu dikatakan tadi, saudara, harus kayak menutup matanya. Dari melihat semua segala kepedihan. Bayangkan saudara ketika perang terjadi, saudara. Lihatlah. Lihatlah anak-anak yang mati. Mereka yang kehilangan orang tua, kehilangan anak-anak, gitu, saudara. Itu kan sangat menyedihkan. Bagaimana, saudara, kalau Tuhan tidak mengucapkan satu firman yang membuat dia itu tidak melihat semua keadaan itu, saudara. Bukankah itu sangat menyedihkan, saudara? Ketika kita melihat semua itu, saudara, bagaimana hati kita? Ketika Tuhan berfirman seperti ini, kita yang mendengar, mau gimana? Apa kita misalnya, ya udahlah Tuhan, istirahat sendiri lah? Gak mungkin kan? Kalau kita menyatu dengan dia, berarti kan kita pergi bersama dengan dia juga, beristirahat. Kadang-kadang kita pengen sudah kayak itu dulu gitu. Kita pengen mengingatkan semua orang. Kalau ada yang gak benar rasanya gitu, misalnya ketika saya gitu, rasanya pengen gitu. Gak bisa kayak gitu misalnya. Karena kita punya kebenaran. Tapi setelah mendengarkan firman ini, bagaimana hati kita? Gitu ya, Tuhan. Tapi saudara, walaupun demikian, kan dikatakan tadi, Tuhan sudah bekerja siang dan malam terus gitu. Sekalipun manusia itu tidak memperhatikan. Bayangkanlah berapa lama dia menunggu kita, saudara, membukakan pintu hati kita. Ketika kita sudah buka, besoknya apakah kita masih buka? Ya kan?
Ketika kita bangun pagi-pagi, lama-lama mundur gitu kan. Saudara, mungkin kita berkata begini, sudah untung aku masih ikut gitu. Seolah-olah kan Tuhan itu gini. Seolah-olah Tuhan yang sudah menunggu itu, ya sudahlah, gak usah atur-atur lah. Kan sudah baik kami datang. Iya. Tapi saudara, bagaimana hati Tuhan? Baiklah. Memang sudah baik kamu datang setiap pagi. Walaupun kamu terlambat. Walaupun kamu ketiduran. Aku nunggu kamu. Penyesuaian untuk kamu bisa mendengarkan aku tunggu. Tapi aku terus bicara. Sekalipun rasanya aku bicara, aku bicara sendirian aja. Kamu tidak mengikuti setiap firmanku. Tuhan menyimpan itu dalam hatinya. Dia terus bekerja, saudara. Diam-diam dia perhatikan, udah gimana manusia itu. Sudah selesai kan orang itu. Walaupun dia membiarkan seperti itu, saudara. Seperti saya katakan tadi, apakah dia biarkan begitu saja? Gak bisa. Ada laporan-laporan yang datang setiap kali kepada dia. Makanya saudara, ketika kita itu datang setiap pagi kayak gini, dia itu benar-benar saudara, melupakan semua yang lain. Tapi bukan berarti tidak dalam kendali dia. Sama seperti kita saudara, ketika kita beristirahat, kita harus lupakan dulu semua masalah kita. Baru kita bisa tidur dengan nyenyak. Kalau kita kepikiran dengan masalah kita, gak bisa tidur. Setiap hari kan kita mesti cek hati kita. Yang paling indah itu adalah ingat Tuhan. Baik kalau kita sudah capek sekali, istirahat. Sekarang kadang kan mimpi kita itu kan mimpi yang saya bilang kayak misalnya dikejar-kejar lah, kayak apalah gitu kan. Ya, di dalam mimpi sendiri pun sebetulnya kita itu sadar. Tadi malam saya mimpinya itu ada di tengah-tengah satu kayak kerja yang sangat berat lah, kerja sama orang gitu. Saya kayak karyawan baru di situ gitu. Terus tapi kerjanya itu berat sekali gitu. Tapi ya dipenuhi dengan orang-orang yang keras lah gitu ya. Banyak yang enggak saya kenal. Ada itu seperti penjara gitu. Lalu ada orang yang mati terus gitu. Itu seperti di penjara, tapi mereka itu pengemis gitu, bukan pengemis, pengamen, namanya yang pemulung itu. Jadi ada 2 orang. Gitu. Saya lihat hasil gulungannya hasil itunya di luar dalam karung. Jadi dia mandi gitu, dan ternyata dia harus bayar mandi itu. Kok dia seperti itu mandinya? Iya, karena hasil yang didapat dia aja cuma berapa itu 10.000. Untuk mandi itu dia 10.000, dia udah sangat capek sekali rasanya. Nah, ada orang yang
kerja ini, berbagai macam pekerjaan. Cukup berat pekerjaan itu. Dan pada waktu itu saudara, saya itu karena masih baru di situ, saya tidak memperkenalkan diri gitu sama orang-orang itu. Tapi sih, kenapa saya enggak ini ya, memperkenalkan diri sama mereka? Kenapa saya tidak sopan sama mereka? Harusnya kan begitu kan, supaya ini gitu ya. Lain diri saya sini. Nah, jadi benar-benar seperti orang asing sana gitu. Tapi saya kayak kerja sama-sama dengan mereka. Gitu. Saya harus pakai sepatu mana ini ya? Sepatu saya cuma satu yang bisa ini. Gitu. Sepatu yang ini rusak, yang itu rusak gitu kan. Nah, saudara, tapi di situ saudara saya ingat saudara. Saya ada di situ, kan Tuhan ada di situ. Artinya saudara, saya mengingat, jadi saya sadar, saya mengingat setiap perkataan yang kita dengarkan setiap pagi itu saudara. Saya mengingat, saya sadar di situ. Saya jadi ingat, itu artinya ya Tuhan Yesus tinggal bersama dengan neraka manusia. Sudah tadi si pemulung tadi, saking capeknya dia hanya dapat 10.000 gitu. Itu pun harus dihabiskan dia mandi juga untuk bayar mandi itu. Itu pun di penjara. Gitu. Dan yang lain juga begitu, mereka bekerja mati-matian. Gitu. Saya perhatikan semua mereka. Saudara, tapi dikatakan Tuhan ada di neraka manusia. Kita pikirkan Tuhan itu di surga. Orang yang hidup di bumi ini, mereka yang percaya adanya surga, yang mereka ingat itu surga, bukan Tuhan. Untuk apa saudara surga, kita memasuki surga, tetapi ternyata Tuhan tidak ada di sana? Ya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan kan bilang kemana? Bukan Tuhan bilang kayak gini, aku ke surga dan kamu tahu surga itu di mana. Ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tuhan pada akhirnya akan membawa kita ke tempat di mana dia tinggal. Ketika murid Yohanes ingin mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka tetap mengikut Tuhan. Saudara, ketika kita mendengarkan firman yang boleh dikatakan semua, ini sangat manusiawi, beristirahat. Tuhan butuh istirahat. Ya kan? Oh, tapi selama ini kita paksa dia. Manusia memaksa dia untuk dalam segala keadaan dia harus terjaga kan. Dini harinya kita, ketika kita panggil Tuhan, dia harus ada gitu. Saudara ya? Ketika kita lagi dalam masalah, gak peduli Tuhan itu sibuk atau enggak. Kemarin ibunya Jimmy telepon gitu. Mau nanya apa?
Pak masih ingat kan kuburannya Jimmy kan? Manalah saya ingat lagi gitu. Saya bilang kan di sana ada petugasnya gitu. Tinggal tanya aja, tinggal sebut aja namanya, langsung kan dikasih tahu alamatnya. Kuburan sekarang kan bukan kuburan kayak di kampung gitu. Kuburan di kota-kota itu kan bisa kita cari alamatnya gitu. Dia tidak akan digusur selama dia bayar uang sewanya gitu. Uang pemeliharaannya. Kayak apartemen kan. Harus bayar terus pemeliharaannya gitu. Ya kalau kuburannya agak mewah gitu kan, maka bayarannya lebih mahal lah. Kalau sanggup dia bayar, bayarlah seumur hidup. Kalau nggak ada lagi yang datang ke sana, ya ditimpa lah gitu. Karena tunggakannya sudah banyak gitu. Jadi sama seperti di dunia orang hidup juga kayak gitu kan. Tapi kan dia kan nggak peduli kan. Ya ingat aja gitu. Saya yang diingat, ya saya lah. Masih ingat kan kadang. Saya dipaksa harus ingat di mana letak kuburannya gitu. Seperti itulah kita sering kepada Tuhan gitu. Kita yang buat kesalahan. Sudah Tuhan, aku akan jalan sendiri. Sudah biarinlah Tuhan. Oke, katanya gitu. Tapi setelah itu apa yang terjadi saudara? Orang itu datang kepada Tuhan. Apa Tuhan gak punya perasaan? Makanya ketika dikatakan Tuhan menjadi manusia, artinya apa saudara? Perhatikanlah perasaan. Apa yang ingin orang perbuat, apa yang kamu ingin orang perbuat terhadap kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Iya. Nah, jadi saudara ketika mengucapkan perkataan itu, Tuhan bukan menyerah. Gitu. Justru ketika manusia itu dibiarkan berperang, tujuan Tuhan adalah ketika mereka selesai berperang dan akhirnya mereka pada mati kan. Kan akhirnya mereka itu kan akan melihat kembali gimana. Apakah perang menyelesaikan? Sekarang gimana ketika kamu sudah mati? Oh, mereka hidup lagi jawab berikutnya. Bangkit lagi semangat tentang mereka. Apalagi orang-orang misalnya kalau mereka menghidupkan lagi Soekarno misalnya, menghidupkan lagi Soeharto gitu kan mereka kan itu sampai keburukan mereka lupa. Bapak proklamator katanya, tapi tahu nggak hidupnya gimana? Apakah mereka tahu ending hidup mereka bagaimana? Ending hidup daripada yang mereka puja-puja. Tapi ketika ada orang yang ingin menghidupkannya lagi, berarti kan orang kan sedang memanggil rohnya kan. Ya kan? Makanya saudara, ya ketika orang masih mengidolakan guru kita, ya guru kita akan hidup di dalam mereka. Iya. Tapi ketika kita mulai mendengarkan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan di mana kekeliruannya. Iya dong, karena Tuhan itu terang. Guru kita bukan terang. Guru kita itu hanya jadilah terang, bukan terang itu sendiri. Kan gitu kan? Maka ketika sekarang kita punya terang itu, ya Tuhan akan menerangkan kepada kita. Tapi bukan berarti sedang membenarkan kita. Kalau kita sedang membenarkan diri kita di atas guru kita, maka kita itu seperti orang Farisi yang membenarkan diri.
sekarang lihat. Dari semua yang kita dengarkan barusan. Apalah tujuannya Tuhan menceritakan tadi itu? Apakah nilainya tidak tinggi tadi saudara ketika dia menceritakan itu? Bukankah benar-benar saudara Tuhan itu menjadi manusia dengan merenungkan seperti tadi? Apakah manusia tidak butuh istirahat? Butuh dong. Bagaimana kalau kita bawa-bawa terus masalah kita, saudara? Makanya Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan tangguh. Jangan tanggung dosa orang lain. Jangan tanggung kesalahan orang. Jangan simpan kesalahan orang. Capek kan? Berusahalah berpikir yang baru. Tuhan bisa mengubahkan setiap orang. Dan itu memang tujuannya Tuhan. Jadi kalau kita menemukan orang yang paling sulit, siapapun dia, bersabarlah. Jangan perkatakan, tidak usah lagi memusingkan entah bagaimana orang itu. Tapi satu hal simpan dalam hatimu, segala sesuatu pasti berubah. Semua orang-orang yang seperti itu akan dihapus dari memori. Pada akhirnya saudara, mereka akan pergi. Mereka yang tidak mau datang sama Tuhan, pada akhirnya itu akan dihapus dari ingatanmu. Ya. Tentu karena kita itu terus mengikut Tuhan. Jadi itu sebetulnya upah kita. Jadi kalau dikatakan tadi Tuhan itu istirahat gitu ya. Dalam istirahatnya itu kan tentu kita ikut istirahat. Oh, dia tidak akan membicarakan tentang peperangan itu. Ya kan, terus bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi dia, saudara. Ya. Sampai pada akhirnya kita turun bersama-sama dengan dia. Ingat ketika Tuhan turun, apa yang Tuhan lakukan? Dia pakai api yang di mulutnya kan, untuk menghanguskan semua musuh-musuhnya. Kenapa pakai api, saudara? Karena api sampai membuat jadi abu gitu. Meskipun pekerjaan Tuhan kaya dan berlimpah, jalan masuk manusia sangat kurang. Nah, jadi kalau dikatakan manusia itu saudara, seolah-olah kan tidak dibedakan gitu. Itu pun ada tujuannya saudara. Kan kalau dikatakan tadi kan manusia yang pertama misalnya, itu kan orang-orang yang akan mengakhiri zaman mereka itu kan dengan perang gitu kan. Tapi ada manusia yang seperti ini juga dikatakan jalan manusia sangat kurang. Tentu saudara, orang yang sudah pengen, berarti kan kalau kurang berarti kan masih punya sedikit kan gitu kan. Tapi kurang sekali gitu loh, berarti sangat sedikit itu maksudnya. Berarti masih ada kan. Berarti ini kan bukan golongan orang tidak percaya kan. Ini kan golongan orang percaya. Dan bukan sekedar percaya, bukan sekedar beragama. Tapi mereka ini kan sudah mulai memiliki hidupnya Tuhan kan. Jadi ketika dikatakan manusia yang seperti ini, beda lagi kan dengan orang yang sudah sungguh-sungguh kan beda lagi kan. Tapi kan mereka tetap manusia. Manusia orang yang masih punya tubuh daging, saudara. Itulah manusia. Bukan manusia yang di alam roh. Bukan yang di alam roh. Yang di alam roh kan itu rohnya.
Tujuan inkarnasi Tuhan kan ingin menyelamatkan manusia. Manusia. Nah, jadi ketika diterangkan jalan masuk manusia itu, disitulah bedanya gitu. Tuhan dan manusia. Gitu ya. Jadi ketika mengucapkan itu kepada semua. Jadi siapapun yang mendengarkannya ini, saudara, tentu kan hanya orang yang sudah punya sedikit jalan masuk itu kan. Hanya dia yang bisa mendengarkan ini kan. Hanya kita yang bisa mengerti. Orang lain mana ngerti apa itu jalan masuk. Bagi mereka apa ini? Tapi orang yang sudah melewati letih, lesu, dan beban berat, maka ada kemungkinan mereka mendengarkan firman ini. Nah, jadi pahami ya. Mulai kita bisa menikmati sekarang setiap perkataan-perkataan Tuhan, saudara. Ya kan? Nah, lihat. Mengenai usaha bersama antara manusia dan Tuhan. Kalau dikatakan tanda kutip, ini kan usaha di sini tapi tanda kutip gitu. Makanya perlu kita bukan hanya mendengarkan ini tapi mesti melihat kata-kata yang ada di sini, tulisan ini gitu. Supaya ngerti. Kalau kita dengarkan misalnya kalau saya tidak mengucapkan tadi tanda kutip ini, maka akan lain pengertiannya. Tapi begitu dikatakan tanda kutip, artinya perhatikan ada pengertian lain di sini. Sebetulnya kan usaha Tuhan. Mana ada usahanya manusia. Cuman karena Tuhan sudah memberikan tadi hidupnya di relung hati manusia, maka bolehlah dikatakan usaha bersama. Gitu ya. Makanya saudara, dia menanggung segala kelemahan kita. Ketika kita itu salah pun dalam bertindak, karena dia sudah memanggil kita satu dengan dia, maka dia harus menanggung kesalahan kita. Jadi ketika Tuhan itu meluruskan pengertian kita, maka kita mesti berani menerimanya dong. Jangan menolaknya. Jangan sibuk terus dengan pengertian kita, saudara. Itu maksudnya ya. Nah, hampir semua dari hal itu merupakan pekerjaan Tuhan. Sedangkan mengenai sejauh mana manusia telah masuk, ia nyaris tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Nah, jadi perhatikan saudara, pekerjaan Tuhan dan jalan masuk kita. Dari sisi Tuhan, dia terus bekerja. Jadi kita gak boleh terus mengandalkan kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Tuhan yang melakukannya, iya. Tapi apa kontribusimu? Apa sumbangsihmu? Apakah engkau sudah berubah? Kan gitu. Maka ini katakan tadi, meskipun pekerjaan Tuhan kaya dan berlimpah, jalan masuk manusia sangat kurang. Kan kalau kita mengingat ke belakang lagi, saudara, bagaimana Tuhan terus membawa kita sampai dengan hari ini. Kita itu baru memulai jalan masuk. Artinya, inilah baru kita benar-benar, inilah baru Tuhan itu mulai bisa menikmati hasil daripada pekerjaannya di dalam kita. Padahal kerjaannya itu sudah banyak sekali. Gak tahu lagi, saudara. Mungkin tak berapa lama kita sudah menyakiti hati Tuhan gitu, berkali-kali gitu.
Sekarang baru kita itu mulai bisa didapatkan olehnya, walaupun cuma sedikit. Karena kita adalah hasil daripada ketekunannya. Jadi katakan jalan masukmu itu masih sangat kurang gitu. Oh, ketika teman dengarkan itu saudara, apa yang timbul dalam hati kita? Kadang-kadang saudara, kalau kita ini ya renungkan terus berjalan, rasanya siapa yang bisa mengikuti engkau kayak gini Tuhan? Kadang-kadang rasanya kita mau tawar hati gitu saudara. Tapi ketika kita hampir mau tawar hati, kita ingat lagi, iya ya Tuhan ya. Besok kita bangun lagi pagi misalnya, berat lagi rasanya. Kita excuse lagi gitu. Bagi kita 5 menit, 10 menit sangat berharga sekali. Kadang-kadang bukan kita itu gak bangun kan, tapi karena apa? Tidur sebentar lagi gitu. Iya gak? Oh nanti aku dikerjain itu ngantuk kan gitu kan. Nah, kita lupa saudara, Tuhan terus menunggu kita. Iya. Bukan kita yang nunggu Tuhan, Tuhan yang nunggu kita. Betapa sabarnya Tuhan saudara. Sampai pada akhirnya saudara, kita itu pun akan memiliki jalan masuk kita saudara. Jadi bukan hanya pekerjaan Tuhan, tapi pekerjaan kita. Sedangkan mengenai sejauh mana manusia telah masuk, ia nyaris tidak memiliki apapun untuk ditunjukkan. Manusia yang begitu miskin dan buta, bahkan mengukur kekuatannya terhadap Tuhan zaman sekarang dengan senjata-senjata kuno di tangannya. Apa senjata kuno itu saudara? Firman-firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kera-kera primitif ini nyaris tidak bisa berjalan tegak, dan mereka tidak merasa malu dengan tubuh telanjang mereka. Telanjang itu kan tidak punya pakaian kan? Pakaian itu adalah perbuatan saudara. Perbuatan-perbuatan baik orang benar itulah pakaian putih itu kan. Ini jelaskan dalam kitab Wahyu. Kera-kera primitif itu saudara dikatakan kayak orang hutan itu loh saudara. Yang dia berjalan tegak juga gitu kan. Tapi kan bungkuk. Apa yang membuat mereka memenuhi syarat untuk mengevaluasi pekerjaan Tuhan? Mata dari banyak kera berkaki 4 ini menjadi penuh dengan kemarahan, dan mereka membuat diri mereka bertarung melawan Tuhan dengan senjata batu purba di tangan mereka. Mencoba untuk memulai pertarungan manusia kera yang belum pernah dilihat oleh dunia sebelumnya. Untuk mengadakan pertarungan akhir zaman antara manusia kera melawan Tuhan yang akan menjadi terkenal di seluruh negeri. Bahkan banyak dari manusia kera purba yang setengah tegak ini dipenuhi perasaan puas akan dirinya sendiri. Rambut yang menutupi wajahnya, wajah mereka kusut, penuh dengan niat membunuh, dan mereka mengangkat kaki depan mereka. Mereka belum sepenuhnya berkembang menjadi manusia modern. Jadi terkadang mereka berdiri tegak dan terkadang mereka merangkak. Butiran keringat menutupi dahi mereka laksana tetesan embun yang sangat padat.
Keinginan mereka terlihat jelas dengan sendirinya. Tentu saudara, yang digambarkan ini adalah manusia, bukan kera yang sesungguhnya. Melihat manusia kera purba yang masih asli itu, rekan mereka berdiri dengan keempat kakinya, keempat anggota tubuhnya besar dan lambat, nyaris tak mampu menangkis pukulan dan tanpa kekuatan untuk berbalik melawan. Mereka nyaris tidak dapat mengendalikan diri. Dalam sekejap mata, sebelum ada kesempatan untuk melihat apa yang terjadi, pahlawan dalam tanda kutip dalam arena pertandingan itu roboh ke tanah. Kaki-kakinya menghadap ke atas. Kaki-kaki itu yang menapak ke atas tanah dengan posisi yang salah selama bertahun-tahun. Mendadak terbalik, dan manusia kera itu tidak lagi memiliki keinginan untuk melawan. Ingat tadi saudara, yang diceritakan di awal itu, akhir daripada manusia adalah perang. Ya kan? Dan ini yang sedang terjadi pada akhirnya, ketika dia mengucapkan ini. Apa yang diucapkan oleh Tuhan? Tuhan itu kayak berdongeng, saudara. Tapi semua dongengnya itu menjadi kenyataan. Dia kayak cerita. Apapun yang diucapkan oleh dia, semua menjadi kenyataan. Jadi ketika dikatakan Tuhan beristirahat, dan dia menceritakan ini, saudara. Jadi setiap kali dia berfirman, manusia yang mendengarkannya yang akan meresponnya. Bagaimana kita merespon? Seperti itulah yang akan kita jalani. Ketika kita mendengarkan persekutuan pagi ini, apakah respon kita? Apakah kita menganggap ini kayak cerita fiksi? Atau apakah kita menangkap tadi setiap gambaran-gambaran yang dijelaskan oleh Tuhan di sini? Ketika dia menjelaskan tadi, aku mau istirahat. Apakah seperti itu? Lalu apa tujuannya bagi kita? Bukankah saudara, setiap kali kita melihat semua apa yang sedang dikatakan itu, saudara, dan gambarannya seperti tadi, saudara, setelah capek berperang, akhirnya mengangkat keempat kakinya ke atas, itu terbalik. Coba bayangkan, artinya apa? Gak mau lagi melakukan peperangan gitu. Karena sadar akhirnya. Ya. Jadi yang hidup itu nanti adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan kemana dia pergi. Yang belajar ketekunan Tuhan. Yang merenungkan setiap benih kehidupan yang ditaruh Tuhan secara diam-diam di relung hatinya yang paling dalam. Itulah orang-orang yang akan hidup selama-lamanya. Kita akan sadar, sesadar-sadar. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia itu bangkit dari antara orang mati. Kita pun akan mengalami kebangkitan. Iya. Jadi hanya shifting. Nah, kita tinggal bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan turun, kita turun bersama dengan Tuhan. Ya, baik, gitu kan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.